العزيز من تنقيب القول الحسيس العالم العلامة الفاضل جلال بن كمال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. آمين. الفاتحة. Diikuti doanya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika as-salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqqi min masyayikhi. Allahumma ij'alni min al-hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada Habib bimbing murid-muridnya baca sholawat. Pada saat bersolawat, tiba-tiba Rasulullah hadir di majlis itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi nggak semua murid lihat, hanya beberapa murid saja yang menyaksikan hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata ceritanya cerita Rasul senang banget kalau dibacain sholawat dengan lagu ini. Apa itu lagunya yang sering kita baca? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'amaniha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau saya boleh tarik kesimpulan, ternyata ini sholawat adalah sholawat pembersih hati. Maka di situ ada kalimat tibbil qulubi. Ya Allah, bersihkanlah hati saya. Tahun 2009 saya mimpi. Nah, ini tahadus benih. Saya mimpi mati, dibawa layaknya mayat, dimasukkan ke dalam liang kubur, ditimpa pakai tanah, terus saya masuk ke dalam lubang yang nggak tahu lubangnya di mana. Tiba-tiba saya terjatuh di dalam satu lumpur yang blokotan. Nah, bahasa Indonesia. Hah? Blokotan ya. Yang apa namanya? Blok Sunda. Coba bahasa Indonesia apa? Jeblok. Jeblok berada dekat jeung goblok. Saya jatuh ke situ. Subhanallah. Itu badan saya sampai ubun-ubun itu lumpur semua. Geleh ke awak serangan. Jijik sama diri sendiri. Nangis saya di situ. Gus makowe, gelap, terus kita berlumuran dengan lumpur. Ini apa itu? Dalam mimpi. Bukan nyata ya. Mimpi. Tapi jangan pernah menyepelekan mimpi. Karena Nabi Yusuf jadi raja melalui mimpi. Makanya lupa tulisannya. Nah, singkat cerita,
Saat sedang saya kebingungan, tiba-tiba datanglah sesosok orang yang wajahnya nggak kelihatan, Mas. Wajahnya nggak kelihatan. Ini saya belum pernah buka cerita ini, baru di sini. Subhanallah ya. Jadi ibu yang ditakdirkan mendengar manakib saya. Jadi pada saat saya sedang kebingungan, tiba-tiba sosok manusia yang tanpa wajah ngasih tahu, kalau kamu pengen keluar dari tempat ini, wudhu dulu. Ini airnya. Subhanallah. Saya mau ngambil air, tiba-tiba nggak bisa bangun dari lumpur itu karena terus ketutupan berat. Ternyata di sosok orang ini bilang, kalau kamu pengen menyentuh air untuk berwudhu, bacalah sholawat tibil qulub. Nggak dibacain Allahumma bari ngalakuna henteu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub, enggak. Cuma nyuruhnya bacalah sholawat tibil qulub. Kebetulan tahun itu saya udah hafal. Karena dari SMP sholawat ini saya udah hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub. Karena dulu senangnya ngafalin sholat. Singkat cerita, akhirnya adik-adik semua receh gitu, masker dagang namanya gitu. Menambah arti orang cerita aman lagi. Pokoknya menambah hadir diuk cicing berhenti nggak kalau ngomong nama. Dengaran lagi budaknya. Baik. Singkat waktu, akhirnya tuh saya baca sholawat tibil qulub 1 kali, tiba-tiba saya bisa bangun dari lumpur tadi. Saya sentuh itu air, kemudian saya bisa keluar, dan akhirnya saya terbangun dari mimpi. Si orang tadi entah kemana, dan saya pun alhamdulillah ditakdirkan hidup kembali. Namun terus maut berarti kan, betul? Tahadus bin nikmah. Ternyata saya setelah lihat itu fadilah, keutamaan sholawat tibil qulub adalah kuncinya supaya bersih hati. Saya korelasikan bagaimana sih supaya bersih hati. Ternyata tidak ada pembersih tubuh kita yang paling hebat kecuali wudhu. Tidak ada pembersih dosa kita yang paling dahsyat kecuali wudhu. Sampai kata Rasulullah SAW, dosa yang kita pernah lakukan akan jatuh kotrotan ma'al ma' bersama dengan air wudhu yang kita lakukan. Jadi kalau kita wudhu nih cuci tangan, tuh air bercucuran berikut dosanya. Kalau kita cuci wajah, dosa kita bercucuran berikut dengan air. Maka sunnahnya dianjurkan jangan dielak. Menurut orang apa mau aduk dileboh. Artinya apa? Sampai tetesan terakhir, disitulah Allah akan hapuskan dosa kita. Maka orang yang tukang daimul wudhu, dawam wudhunya, insya Allah gak ada dosanya. Karena setiap wudhu dosanya habis, setiap wudhu dosanya habis. Nah ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang dimuliakan Allah, singkat cerita, kisah Habib dengan muridnya ini gak semua orang bisa lihat. Hanya beberapa anak yang diperlihatkan oleh Allah karena mungkin kesucian hatinya. Hatta Habibnya pun nggak lihat. Habibnya pun nggak lihat bahwa Rasulullah ada di tempat itu. Cuman beberapa santri melihat Habibnya baginda Nabi Muhammad. Nah saya berharap kita yang setiap hadir di majelis ilmu ini tidak menutup kemungkinan Rasulullah ada di depan kita. Ustadznya nggak lihat, ulamanya nggak lihat, kiainya nggak lihat, tapi di antara jamaah kita yang Allah bukakan mata batinnya sehingga mampu melihat hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Apa kata Habib tadi? Maka semenjak itu murid-muridnya setiap duduk di majelis ilmu tidak pernah memulai majelis ilmu kecuali bersolawat yang disenangi oleh baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa
malam saya ngisi di Al-Qadar di Selang Kopi. Pulang lewat jembatan ada anak kecil lagi nongkrong berdua, bocah kecil. Lagi baca salawat itu. Allahumma sholli. Pulang ke rumah, saya buka pintu, anak saya yang paling kecil Muhammad Zaid dan Habibi Ruyani tiba-tiba membuka pintu, Allahumma sholli. Saya pikir apa maksudnya? Oh, mungkin saya suruh sering banyak-banyak baca salawat ini. Subhan. Maka yuk bismillah, saya mengajak jamaah semuanya, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang lebih dulu memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan udah saya ceritain, sapu tangan Rasulullah aja nggak bisa dibakar oleh api, apalagi kita yang punya jasad yang pernah membaca sholawat kepada Rasulullah, insya Allah tidak akan masuk neraka. Nanti saya akan cerita bagaimana karomah satu sholawat saja, bukan 100, satu kali sholawat saja. Insya terusin dulu ngajinya ya, terus halaman berapa Bu? Halaman 8, baris ke pertama dari atas, pojok sebelah kiri. Ada? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannata. Man qala, siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan, ikhlas, mukhlisan, betul-betul ikhlas, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ternyata kata ulama, semua amalan kita, Bu, Pak, saya pernah nyampein belum di sini? Takut lupa. Udah nyampein belum? Ngomong kencang. Ternyata setiap amalan hamba Allah itu semua diambil oleh malaikat. Siapa namanya malaikatnya? Raqib, Atid. Raqib sebelah kanan, Atid sebelah, diambil sama malaikat yang tadi dibawa ke langit ke satu, main tujuan. Pogana seberapa? 7 biji lah. 7. Bapak dibawa ke langit ke, di langit satu diperiksa, disensor sama para malaikat. Periksa tuh, ada petugas khusus, ya. Ada apa namanya, pemeriksaan. Bukan polisi doang, malaikat juga ada. Malaikat periksain tuh amalan. Kalau ini amalan hamba, ada muatan-muatan kotor hati di dalam amalnya, seperti sum'ah. Apa itu sum'ah? Pengen didengar. Contoh, Ustadz imam beres imam nanya sama jamaah, Kan, suara saya gimana dari jadi imam? Oh, mantap. Kos imam sudes. Ya. Ada nggak kebanggaan di dalam diri? Ada nggak? Ada. Itu penyakit sum'ah. Kalau sum'ah sudah ada, muncul penyakit baru namanya ujub. Apa ujub? Bangga. Iya tuh, Pak Imam gak sedih gurah. Saya mau udah digurah, suaranya merdu. Apalagi saya mau dibarengi wirid Nabi Daud. Wow, tambah dahsyat. Baik, akhirnya apa? Kalau ujub sudah muncul, masuklah penyakit baru yang namanya riya. Apa itu riya? Pengen dipuji. Besok-besok jadi imam bawaannya beda. Yang pertama mah ikhlas, yang berikutnya udah beda.
Yang pertama mah Bismillahirrahmanirrahim. Pas imam berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nadanya udah beda. Nah jadi itu penyakit ria. Besok-besok udah bukan lagi karena Allah, udah pengen dipuji oleh hamba yang lain. Kalau udah ria muncul penyakit baru, takabur. Apa itu takabur? Sombong. Oh, saya mah atuh. Saya mah atuh. Lihat, sombong adalah hanya milik iblis. Kata iblis, ana khairun minhu. Saya ini adalah zat yang lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam dibuat dari tanah. Lihat, sombong. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau udah ke langit pertama diperiksa ternyata amalnya banyak penyakit yang begituan, tuh dibawa sama malaikat Raqib Atid ke hadapan Allah. Ternyata ketika malaikat menghantarkan ke hadapan Allah, ya Rabb, ini amal hamba-Mu. Tapi ya Allah, amalnya banyak penyakitnya. Nih, ada sum'ah, ada riya, ada ujub, ada takabur. Gimana ya Allah? Apa kata Allah? Utrukil wajha, lemparkan lagi ke wajah hamba-Ku. Maksudnya apa? Tuh amal kagak diterima sama Allah, suruh lemparin lagi ke si hamba tadi. Maka kita sering berdoa, jangan lupa, Allahumma taqabbal minna salatan wa siyaman wa qiyaman wa qira'atan wa ruku'an wa sujudan wa tadarru'an wa khusyu'ana wa la tadrib biha wujuhana wa la tadrib biha wujuhana wa la tadrib biha wujuhana. Jangan kau lemparkan kembali amal itu ke wajah kami. Cuman kita gak kerasa. Nah, ikhwanul muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tiba-tiba lagi nyerahin begitu, malaikat Raqib Atid dikagetkan dengan satu amalan yang tiba-tiba nerobos langit satu hatta langit ketujuh. Itu amalan tiba-tiba nongkrong di hadapan Allah. Sampai-sampai malaikat Raqib Atid bertanya, ya Rabb, ini amalan siapa? Berani-beraninya kok tiba-tiba naik dari langit satu langit sampai langit tujuh, nggak disensor, nggak diperiksa dulu sama malaikat. Apa jawab Allah? Hai malaikatku, ini amalan dari hambaku berbentuk sholawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada penyakit sum'ah, meskipun ada ujub, meskipun ada riya, meskipun ada takabur, sholawat hanya milikku, kata Allah. Allahu Akbar. Ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang dimuliakan Allah, baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak ada murni pure buat Allah, nggak diterima. Sholat ibu 1000 rakaat nggak karena Allah, nggak diterima. Zakat kita keluarin berjuta-juta nggak karena Allah, nggak diterima. Sedekah kita keluarkan nggak karena Allah, nggak diterima. Apapun itu amalannya, ketika ada muncul penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, tidak akan diterima oleh Allah. Illa salati ala nabiyil mukhtar, kecuali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Udah tuh jawaban buat kita. Berarti tidak ada amalan yang paling dahsyat kecuali bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Meskipun tuh solawat dibacanya jelek, meskipun dibacanya nggak benar, meskipun dibacanya sama orang yang tukang maksiat, tetap solawat itu bakal sampai kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, berkaitan dengan hadis ini, siapa saja yang berucap atau mewiridkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan, harus benar-benar ikhlas karena Allah. Kan kita mah jarang wiridan begitu karena Allah, jarang. Ibu punya wiridan waqiah hayang naon? Hayang beunghar. Macam lagi 14. Kurang macam lagi 14, ayo beunghar aing moal anak we.
Lihat, ada motivasi bukan karena Allah. Betul? Bapak wiridan di malam, baca bismillah 100.111 kali. Apa tujuannya? Supaya pamajikan jempek di hadapan saya, supaya istri lembut di hati saya, supaya istri lunak ketika suami pengen kawin lagi. Tuh, ada motivasi. Betul? Betul? Nauzubillah min. Maka itu susah nyari amalan yang ikhlas. Hatta sholat, sampai sholat pun kadang-kadang gak ikhlas. Contohnya para imam. Nih imam, ketika sholat di depan, ketika jadi imam, suratnya panjang. Betul? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Gak ada ulang ukur. Coba sholat sorangan. Coba sholat sorangan. Sholat sendiri. Allahu Akbar. Radolin. Amin. Kulhuwallahu ahad. Kulhuwallahu ahad. Beda lah yang namanya lagi bersama-sama dengan sendiri. Oh, lagi doa berjamaah. Ceri. Kesorangan beberapa ceri. Susah ya cari amalan yang ikhlas. Oh, giliran keropak lewat lagi pengajian mah ini kelewatin 100.000. Giliran sendiri mah 1.000 apa ya? Kurang mampu. Maka ibu, Pak, kenapa kita sampai hari ini belum bisa memandang Rasulullah? Kenapa sampai hari ini kita belum bisa melihat wajah Rasulullah? Bukan karena salah sholawatnya, bukan karena salah orang yang mengijazahkannya, karena hati kita masih kotor dan dangkal untuk melihat wajah Rasulullah. Maka itu yuk bismillah, mulai saat ini bersihkan hati dengan sholat. Buat tinggalnya nggak digali Rasulullah sih dia. Allah, kaget punya pulang gitu. Baik, ibu ya, bapak lanjutkan. Yuk. Yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad, man kana awwala kalamihi, siapa saja yang hidupnya di awal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada bayi usia 5 bulan, lisannya selalu berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bayi 5 bulan udah berucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Siapa? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau lahir di kota Yaman. Di usia bayi 5 bulan, lisannya selalu mengucapkan kalimat syahadat. Lihat, bayi yang luar biasa. Maka itu kita mah orang paling gogoakannya. Nah, maka itu kata Rasulullah, siapa saja yang di awal-awal hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa akhiru kalamihi, dan di akhir hidupnya, di akhir ucapannya, maksudnya ketika sakratul maut, la ilaha, juga mengucapkan kalimat la ilaha, maka Rasul menganjurkan lakinu mautakum, talkinkanlah orang yang bakal jadi mayat atau orang yang sudah jadi mayat. Maka kita anjurin tuh, kalau ada orang lagi sakratul maut, bisikan di telinga kanan dan kirinya la ilaha illallah. Pak, Bu, ayo la ilaha illallah. Yang lagi sakrat itu la ilaha illallah. Kalau kata ulama, kalau lagi sekarat begitu, kalau udah mepet waktunya, jangan ngucapin secara utuh. Jangan ngucapin la ilaha illallah. Khawatir pada saat kalimat la
ilaha, khawatir nggak ngucapin kalimat illallah. Maka itu ulama menganjurkan kalau lagi final begitu, lagi sakratul maut final begitu, buru-buru ucapkanlah kalimat terpendek. Apa itu? Allah, 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 Allah. Ayo Pak, Bu, Allah, Allah, Allah. Itu nggak sembarangan, nggak semudah yang kita bayangkan. Oh gampang Ustaz, kalimat begitu mah tinggal niru aja. Allah, Allah. Belum tentu, karena 70 iblis dan setan mengganggu kalimat Anda. Ya kan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah yang meninggalnya pasti nikmat dalam kenikmatan Allah, selalu berdoa setelah salatnya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, entengkan aku dalam sakratul mautnya. Padahal seluruh nyawa separuh dari umat manusia sudah diambil rasa nyerinya oleh baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Nah, kita bagaimana Pak Bu? Meninggalnya bagaimana? Apa sakratul maut dulu atau enggak? Wallahu, maka itu kan menjadi sebuah rahasia kematian. Waktu, tempat, dan cara yang Allah akan berikan buat kita, kita nggak tahu. Maka itu kita terus waspada, mudah-mudahan kita terus panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa tahu pulang dari majlis al-istiqomah, turun dari tangga masjid di Soledad, nyusrut mau didinya. Siapa tahu, nauzubillah min zalik, pakai motor gergeduk lompat ketapa mau. Siapa tahu pulang ke rumah buru-buru nyalain kompor meleduk jelebur, habis kita mati. Nauzubillah min. Siapa tahu bapak ibu pulang dari majlis buru-buru kebelet lari ke kamar mandi di Soledad, ngeceledak bulan 2. Kejadian saya punya jamaah di Lalaga, pulang sholat subuh pengen cari udara segar, masih pakai koko, masih pakai sarung, masih pakai peci, sambil megang tasbih. Subuh jalan di area yang di situ tidak ada pencahayaan lampu, gelap, cuman sambil megang tasbih, sambil nyari udara segar. Tiba-tiba mobil dari belakang menceleng sekian meter, hancur kepalanya, meninggal dunia. Ada yang tahu? Mungkin orang rumah lagi nunggu, mungkin istrinya lagi bikin kopi buat suaminya pulang dari sholat subuh, ditungguin kok bapak nggak datang. Hatta yaumil kiamat nggak balik lagi. Allahu Akbar. Kita nggak tahu. Maka itu Bapak Ibu, setiap kita mau berangkat kemanapun, minta izin kepada orang di rumah. Bun, ayah mau ngajak, doain ya, mudah-mudahan ayah balik lagi. Emang ayah mau mana? Belum. Gitu. Ibu juga sama, ya Bu ya. Mau berangkat nih ke pengajian, Pak. Berangkat ya. Mana Pak? Ngaji dulu ke Ciarfi. Coba sedikit review. Gigir gawir. Cium tangan tuh. Doain Pak ya, biar mama balik lagi. Mama, emang mau kemana gitu? Ya siapa tahu mama nggak ada umur. Alhamdulillah tuh kalau gitu mah. Salah gitu aja. Gitu. Ya Bismillah ya. Bismillah. Kita nggak tahu. Kapan kita meninggal, kapan dicabutnya, caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Maka kita saling berdoa yuk. Saya doain jamaah doain saya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin. Belum bisa kami 100 tahun umur Nabi. Coba. Orang 100 tahun ngajarnya di dia. Ibu-ibu, bapak-bapak 100 tahun dia. Ini mata kelok benar-benar. Gitu terus. Wa amila alfa sayyi'atin, dan siapa yang beramal 1000 keburukan, in asya alfa sanatin, dan juga dia hidup 1000 tahun. Gak mungkin kita hidup 1000 tahun, gak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berkata, umur umatku paling hebat 60 dan 70, sab'in au sittin.
Maka ibu, bu, yang udah 59 setahun lagi ibu di dunia. Pede bener kita sampai 80. Bapak yang udah 65, 5 tahun lagi sampai 70. Jangan kredit motor, nggak kekejar. Nih saya nih sekarang usia 39, itu kayaknya mau ngadepin 40 kayaknya ya Allah, kayak ya emosian gitu. Sebab 40 itu usia krusial katanya. Kalau 40 udah lewat insya Allah aman. Tapi kalau menjelang 40 katanya umurnya bisa pendek. Maka selalu berdoa, ya Allah tawil umri fi ta'atika, ya Allah panjangkan umurku untuk taat kepadamu. Betul? Nggak ada yang bisa manjangin umur kita. Nggak ada. Ustaz, saya buka terapi manjangin umur. Ayo. Gitu. Ya bismillah Pak, Bu. Mudah-mudahan kita panjang umurnya. Amin. Semua aman? Lawak aman ya. Terus. La yas'alullahu an dzambin wahidin, maka orang itu nggak akan ditanya oleh Allah satu dosa pun. Baik, satu dosa pun nggak ditanya. Bu, Pak, satu kisah menutup taklim ini. Diceritakan oleh Hayatus Sholihin, kehidupan orang saleh. Dan ini cerita bakal terjadi nanti di akhirat, bukan di dunia. Bakal terjadi di akhirat. Baik, ada pemuda sudah diikat oleh malaikat, dibelenggu dengan besi-besi, dibelenggu dengan tali-tali yang kokoh dan kuat, siap untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika mau dilemparin ke api neraka, tiba-tiba Nabi Adam melihat seorang hamba ini dan berkata kepada malaikat, stop dulu. Kenapa Adam? Saya lihat ini hamba wajah-wajahnya kayaknya umat Nabi Muhammad. Coba sini diperiksa sama Nabi Adam. Oh benar ya, umat Nabi Muhammad ini kayaknya modelnya nih. Coba cross check lagi sama Allah. Tuh malaikat nurut sama Nabi Adam, cross check sama Allah. Ya Rabb, betul gak nih umat Nabi Muhammad? Bala, betul. Tapi ya Rabb, ini orang udah siap dilemparkan ke neraka. Tahan dulu. Tanya dulu sama Muhammad. Nabi Muhammad yang lagi nikmat di surga dipanggil oleh malaikat, ya Muhammad. Nabi Muhammad bergegas lari, mengambil buruknya dan lari ke pinggir pintu neraka secepat kilat. Tiba-tiba ditanya sama Nabi Muhammad, ada apa Kak? Malaikat. Panjang nih malaikat orangnya. Ada apa Kak? Kata malaikat, ya Muhammad, ini kata Nabi Adam, ini orang udah disimpan di ujung pintu neraka dan siap untuk dilempar, cuman di stop dulu. Kata Nabi Adam, kayaknya ini roman-romannya wajah umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, benar nggak ini umatmu? Kata Rasulullah, kayaknya bukan deh, tapi nggak tahu. Apa kata Rasulullah? Yuk timbang ulang aja deh. Timbang ulang, suruh ditimbang lagi. Kalau ada amalannya, kalau ada keburukan yang memang lebih besar keburukannya daripada amal baiknya, silakan masukkan ke dalam neraka. Tapi yuk kita timbang dulu. Akhirnya menuruti perintah Rasulullah, malaikat membawa si pemuda tadi ditimbang di mizan. Ternyata Rasulullah punya sesuatu yang dikeluarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Dikisahkan Rasulullah mengeluarkan secari kertas. Secari kertas. Kertas itu disimpan di timbangan yang sedang pemuda itu ditimbang oleh para malaikat. Ternyata timbangannya langsung memperberat amalan si pemuda tadi, sehingga amal baiknya langsung turun ke bawah, amal buruknya langsung naik ke atas. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat Allah, ini betul adalah umatku. Ini betul adalah umatku. Lantas bagaimana ya Rasulullah? Tidak ada kebaikan yang ia lakukan. Sholat nggak pernah, wirid
baca Quran nggak pernah, wajahnya hitam kelak. Bahkan Nabi Adam pun tidak bisa menyaksikan ini umat Nabi Muhammad. Bahkan engkau sendiri pun tidak bisa menyatakan ini adalah umatmu, karena nggak ada kebaikannya sedikit. Tapi wahai malaikat, lihatlah timbangan itu. Ternyata timbangan itu lebih memberatkan dia adalah sebagai umat Allah. Akhirnya laporan tuh malaikat sama Allah, ya Allah, ini gimana nih hamba ke surga apa neraka? Malaikat bingung, nggak masuk ke pengadilan dulu, nggak pakai ketok palu jaksa dulu, enggak. Akhirnya apa kata Allah? Udkhulul jannata, masukkan dia ke dalam surga. Malaikat nurut, ya Muhammad, ya Nabi Allah Adam, ternyata ini pemuda harus masuk surga. Kata pemuda, main masukin surga, tar dulu, emang saya ini siapa? Kata Nabi Muhammad, anta min ummati, engkau adalah umatku. Ya Rasulullah, kenapa saya bisa tiba-tiba berat amal ibadahku, padahal aku di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ada amal ibadahku. Apa kata Rasulullah? Aku simpan satu beban yang akhirnya engkau bisa masuk surga Allah. Apa itu ya Rasulullah? Secari kertas yang kau simpan sehingga beban itu menjadi berat. Apa kata Rasulullah? Sepanjang hayatmu lisanmu pernah berucap salawat kepada diriku satu kali. Karena itulah aku cinta kepadamu, karena itulah aku simpan salawatmu yang satu kali sebagai syafaatku nanti di yaumil qiyamah, sebagai syafaatku hari ini pada saat tidak ada syafaat manusia manapun kecuali diriku. Allahu Akbar. Pak, Bu, lihat, sepanjang hayatnya cuman baca sholawat satu kali, Rasulullah masih ngaku dia umatnya dan dia harus masuk ke dalam surga karena fadilah dan karomah sholawat. Ibu, bapak jangan punya asumsi yang salah terus ngomong begini, ya udah dah kita nggak usah sholat. Oh udah ngapain kita ibadah, udah baca sholawat satu kali, ujung-ujung masuk surga ini. Ini kalau ada ngomong begitu tuh pikirannya harus dibongkar tuh. Maksudnya nggak begitu. Sholat nomor satu, baca Quran nomor satu, ibadah yang lain nomor satu. Cuman ada tiket yang paling dahsyat, yaitu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka itu sholat dihisab, zakat dihisab, puasa dihisab, baca Quran dihisab, sedekah dihisab, sholawat nggak akan dihisab sama Allah. Yuk bismillah. Saya ingin menyampaikan pesan ini karena kita ingin sama-sama buru-buru balikkan hati kita untuk cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Insya nih, hanya gara-gara baca la ilaha illallah di awal hidupnya, la ilaha illallah di akhir hidupnya, jika dia hidup 1000 tahun dan kejelekannya 1000 tahun, dakhalal jannah, pasti dia bakal tetap masuk surga. Maka pernyataan Rasulullah, setiap orang muslim pasti masuk surga. Cuman ada yang kuliah dulu di neraka. Mau kuliah Bu? Nauzubillah min. Ustaz, saya Universitas Neraka Jahanam. UIJ. Nauzubillah min. Ya, sama-sama yuk, bismillah. Kita terus bersalawat ya Pak. Mudah-mudahan kita semua cinta mahabbah kepada Nabi kita Muhammad. Berkah salawat, la ilaha illallah, istighfar jangan ditinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-qalbi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tahadus bilimah Pak Bu. Satu lagi terakhir, saya setiap hari alhamdulillah nggak kurang 100.000 sholawat.
Keren amat. Tapi bukan sendiri. Siapa yang baca? Jamaah. Lagi mana caranya Ustaz? Saya bikin program MLM. Apa MLM? Saya suruh bapak, saya suruh ibu baca sholawat. Bapak, ibu nyuruh anak-anaknya baca sholawat. Anak-anaknya nyuruh teman-temannya baca sholawat. Lihat jaringan ke bawah saya lebih dahsyat baca sholawat. Meskipun saya nggak baca sholawat banyak, tapi saya jamin saya sehari nggak kurang dari 100.000 kalikan jamaah yang pernah saya suruh untuk bersolawat. Insya kalau pengen lebih dahsyat, ibu bikin status di WA, yuk bersolawat, solawat Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang melirik dan melihat pasti ingin membaca solawat, maka itu akan pahalanya sampai kepada kita. Insya tuh triknya begitu. Maka yuk bismillah, mulai saat ini saya bikin peraturan di rumah, tahadus binimah, setiap anak mau pinjam HP harus setoran dulu sholawat. Ayah pinjam HP, setor sholawat. Berapa kali? 50. Apa bacaannya? Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. 50. Besok-besok nggak mau pinjam lagi. Iya beneran, nggak mau pinjam lagi. Tuh nggak pinjam, nggak langsung baca sholawat tuh. Lihat, menghentikan anak dari permainan itu mudah-mudahan dengan sholawat biar berkah. Amin. Mau ngikutin? Nah silahkan. Handphonenya pegang sama ibu bapak, otoritas ibu bapak pegang. Anak mau pinjam, mau pinjam HP, sholawat dulu sayang. Berapa kali? 10 ya. Yang mana mama sholawatnya? Pendek aja pendek. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu beres. Kasih ini 1 menit ya. Insya. Yuk bismillah ya, Pak Bu, bismillah yuk tanamkan salat. Insya Allah mudah-mudahan semua keluarga kita berkah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talimu biha as-surur ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada warzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.